Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musso menggusung jalan baru untuk mendirikan Republik Soviet di Indonesia. Pada 11 Agustus 1948, Suripno tiba di Yogyakarta untuk menyerahkan teks perjanjian dan menjelaskan tentang perjanjian yang dilakukannya dengan Uni Soviet seputar tukar-menukar konsul. Bersamanya seorang sekretaris bernama Suparto, yang tak lain adalah tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Keduanya bertemu di Prahara pada Maret 1948. Musso meminta bantuan kepada Suripno agar bisa pulang ke Indonesia karena dia membawa misi baru dari Moskow. Suripno dan Musso diterima Soekarno. Pertemuan sahabat lama yang mengharukan. Setelah cukup bersenda gurau, Musso dan Suripno minta diri. Sebelum berpisah, Soekarno minta supaya Musso membantu memperkuat negara dan melancarkan revolusi. Musso menjawab, "Itu memang kewajiban saya. Saya datang di sini untuk menciptakan ketertiban." Menurut Harry E. Poze, dalam buku jilid keempat dari seri Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia ini, kalimat terakhir itu yang diucapkan dalam bahasa Belanda mengandung sesmita buruk. Dalam sidang Politbiro PKI pada 3-14 Agustus 1948, Musso membeberkan penjelasan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik dan menawarkan resolusi yang terkenal dengan sebutan Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Jalan Baru. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang bermadhab Marxisme-Leninisme, PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis. PKI hasil fusi ini kemudian akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan front nasional. Untuk unjuk kekuatan, Musso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda dan untuk menyebarkan gagasannya sejak awal September 1948. Musso bersama sejumlah pemimpin PKI bersafari ke daerah-daerah di Jawa, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Di tengah safarinya itulah meletus peristiwa Madiun. Buku Madiun 1948, PKI bergerak, karya Harry E. Poze, menghimpun lebih banyak data baru tentang Madiun dibandingkan buku-buku yang sudah ada, sehingga memungkinkan untuk memberikan pernyataan mendasar tentang latar belakang dan interpretasi atas apa yang terjadi di Madiun. Perdana Menteri Hatta merespon pekerjaan Musso. Untuk mencapai Indonesia merdeka seluruhnya, Hatta lebih memilih goodwill internasional dengan membuka perundingan. Akan tetapi, tak seperti Musso dengan PKI dan Front Demokrasi Rakyat FDR di bawah Amir Syarifuddin yang menyinduk ke Rusia. Hatta tak tertarik oleh konflik internasional antara Amerika dan Rusia. Hatta merasa posisinya diperlemah oleh gerakan Musso. Kebijakan Hatta mengenai rasionalisasi tentara dianggap sebagai provokasi oleh kalangan komunis yang pernah menikmati masa bulan madu ketika menguasai Kementerian Pertahanan sewaktu Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri. Rasionalisasi ditentang karena menurut Amir, yang berjuang sejak 17 Agustus 1945 bukan hanya tentara tapi juga seluruh rakyat. Menurut PKI, Hatta pula yang memulai provokasi dengan pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto. Komandan Divisi 4 kemudian diubah menjadi Komando Pertempuran Penembahan Senopati atau PPS pada 2 Juli 1948. Tuduhan pelakunya dialamatkan pada Divisi Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat dan bermarkas di Solo. Ketegangan memuncak di Solo.
Di kota ini terdapat dua kekuatan saling berlawanan, terutama antara pasukan Senopati dan Siliwangi. Pasca matinya Sutarto, culik-menculik terjadi. Senopati menuding Siliwangi menculik dan membunuh dua tokoh PKI Solo dan 6 perwiranya. Jalan damai tak dapat ditempuh dan konfrontasi pun tak terelakkan lagi. Sementara itu, permusuhan FDR dengan Gerakan Revolusi Rakyat yang dipimpin Tan Malaka juga memuncak ketika memimpin sayap militer GGR atau Gerakan Revolusi Rakyat. Barisan banteng Dr. Mawardi dibunuh dan jenazahnya tak ditemukan. GRR menuding FDR sebagai pelakunya. Ketegangan di Solo menjalar ke Madiun. Sumarsono, komandan pasukan Brigade 29 yang pro PKI, menerima laporan bahwa Siliwangi akan melucuti pasukan FDR di Madiun dan menangkap para pemimpinnya. Pada tanggal 18 September 1948, dengan kekuatan 1.500 orang pasukan, Sumarsono mendahului melucuti dan menawan sekitar 350 prajurit Siliwangi dan Brigade Mobil CPM. Aksi ini diikuti dengan penjarahan, kepanikan penduduk, penangkapan sewenang-wenang, dan tembak-menembak. Madiun sepenuhnya dikuasai FDR dan dijadikan sebagai pemerintahan Front Nasional. Berita itu sampai ke Yogyakarta pada petang harinya. Pemerintah dan militer mengambil tindakan tegas. Hatta menegaskan, sekarang soalnya hidup atau mati, menang atau kalah. Setelah mempreteli FDR di Jogja, pasukan Siliwangi dengan mudah membersihkan kekuatan di Madiun. Pada tanggal 29 September, sehari sebelum Siliwangi merebut Madiun, pasukan berkekuatan 3 batalion bersama 3.000 orang dan para pemimpin PKI melarikan diri ke Madiun. Musso mati dalam baku tembak dan 11 pemimpin puncak PKI lainnya diadili. Upaya kelompok komunis di Madiun gagal total. Penyebab utamanya tak adanya dukungan rakyat. Pilihan Soekarno atau Musso dimenangi Soekarno. Musso dengan kata-katanya yang pedas telah menjauhkan dirinya dari kalangan Islam dan GRR. Dia tak bisa percaya pada netralitas mereka. Para penguasa tradisional ditegurnya dengan kata-kata keras dan tentaranya pun fasistis. Lebih lanjut, Poze menjelaskan penguasa-penguasa komunis melakukan balas dendam pada musuhnya, terutama di luar Madiun, dengan cara-cara tidak manusiawi. Tamatnya pemerintahan mereka yang singkat itu dibarengi dengan peristiwa buruk. Para pejabat pemerintah, polisi, dan tokoh masyarakat Islam dijadikan korban. Sebagai tindakan balasan, banyak anggota komunis yang tertangkap dalam pertempuran itu. Melalui buku ini yang dikarang oleh Poze mengambil kesimpulan bahwa peristiwa di Madiun adalah sebuah pemberontakan, bukan peristiwa lokal seperti versi resmi PKI. Tujuannya adalah mendirikan Republik Soviet di Indonesia. Dengan menyebut ini peristiwa lokal, PKI bisa muncul lagi sebagai partai yang normal. Poze yakin dengan versinya, Poze menggunakan banyak bahan untuk memperkuat kesimpulannya, termasuk pengakuan Sumarsono ketika masih muda, karena pandangannya sekarang sejalan dengan versi resmi PKI. Juga ada hitam di atas putih dari PKI setelah meletus pemberontakan Madiun bahwa mereka ingin mendirikan Republik Soviet Indonesia. Jika tak ada lagi karya lain yang membantah versi Poze, kontroversi di seputar Madiun tampaknya akan berakhir. Itulah cita-cita besar Musso. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.